Masih di Tanpa Kata. Jadi malam hari ini temanya luar biasa, banyak sekali hal-hal menarik yang aku baru tahu justru, Bos. Ya, ini kita punya bintang tamu berikutnya, seorang artis senior luar biasa, dia bisa apa saja. Dan kita pengen nanya, apakah dia juga menggunakan susuk? Langsung aja kita panggil, ini dia, Po Ati. Kodok marah dia marah. Tahu dong bilangin. Apa? Jemput Pati, kagak bakal gue jemput. Tepuk tangan buat Po Ati. Sehat sayang. Silakan duduk Po Ati. Kalau nggak suhu gua nggak berani cium. Luar biasa. Cium Po di mana? Di sini Po, silakan Po. Di sini. Di sini. Po mau di mana? Gak tahu di mana aja boleh. Jangan dong, boleh silakan duduk Po. Oh sini ya. Po Ati sehat? Alhamdulillah ya Allah. Makin kesini makin cantik ih. Cie. Ya, semakin kesini Kalau makin dibilang cantik. makin cantik jadi gimana gitu. Kenapa sih? Kayak masalahnya udah tua, udah nenek-nenek ya Allah dibilang cantik. Bener ih cantik. Bener kalau emang. pakai susuk ya Po Ati ya? Bener Pati. Alhamdulillah. Alhamdulillah pakai. Pati cantik ya. Kenapa? Pati dilihatnya cantik. Cantik. Ya dari tadi orang mau cantik, Iya. gua kacau nih kuping. Aduh pensiun kupingnya. Bos, kita panggil Steffi ya. Silakan masuk Steffi. Steffi, silakan. Pi, Gua bawain makanan. nih. Kodok. Baja. Jangan. Penting apa itu kita? Kita bagi sama. Si Po Ati. Tuh, Kok dikasih koin? tuh kue. Tuh, Copot. tuh, lihat tuh. Kok jadi kotor? Gak apa-apa. Panas. Dimasukin. Tuh. Wow. Pertanyaannya, Doeng. kenapa melepas susuk yang pernah dipasang? Nih, Empo emang pakai susuk Dulu. dulu. Sekarang juga. Tapi susuknya berbentuk silikon. Oh. Dulu tahun 90-an itu disuntik silikon Oke. selama 10 tahun. Nah, setelah itu karena udah bengkak-bengkak, terus akan apa ya, kanker, jadi dibuangin. Dicopotin? Ini udah dibuangin selama sebanyak 21 kali operasi. Wow, 21 Wow. kali operasi. Wow. Di mana aja dipasangnya? Dipasangnya.
kalau dulu disuntik. Disuntik di mana? Disuntik aja? di sini. Disuntik di sini. Disuntik di sini. Di sini sama di bibir. Wow, banyak. Spektakuler. Coba bos, kira-kira Poati tuh pakai susuk nggak kalau kamu lihat? Aduh, pengen nempel aja bawaannya. Dengerin gua nenek-nenek nih, buset. Kalau ditatap begitu gua kadang-kadang. Ada. Oh, ada 2. Di mana? Ya, ketahuan deh Poati gimana nih. Di dagu? Sebelah kiri? Bohong, nggak pernah masang. Oh gitu. Dulu. Sekarang masih ada? Udah dicopotin. Oh dulu. Nggak pernah masang. Coba kita sekarang tanya kepada mungkin Poati dan Barbie yang sudah mengalaminya. Untuk saat ini masih percaya nggak sih dengan kegunaan dan fungsi dari susuk itu sendiri? Poati gimana? Tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau Poati? Kalau aku sih kayaknya lebih bagus enggak lah. Lebih baik tidak. Iyalah. Kenapa? Kan sekarang kan dunia entertainment kan sudah banyak sekali. Saingan. Persaingan luar Nah, biasa. saingan buat yang muda-muda. Ini jujur, kalau buat nenek-nenek nggak ada saingannya, cuma Poati doang. Oi, luar biasa. Iya, kalau buat nenek-nenek udah nggak ada saingan. Masih bisa dihitung pakai jari. Kalau Iya. yang muda-muda oke lah. Saingan banyak banget. Kalau kayak kita apalagi yang nggak tahu, aneh doang sendiri. Bener. Kamu kan sudah pernah pakai susuk. Selain susuk ada pernah menggunakan hal-hal lain apa? Dulu sih sempet juga nyoba yang mandi sampai ke 7 sumur gitu. Hah? Mandi 7 sumur? Iya, Lagunya jadi kan ada mandi kembang tengah malam. Asik. Jangan kau lakukan Jaela. Kenapa frustasi? Itu fungsinya untuk apa? ya masih sama. Jadi nyoba-nyoba itu mandi deh dicoba ke 7 sumur gitu. Biar disayang, biar apa, nyoba deh penasaran. Jadi emang karena rasa penasaran aku tuh besar. Daripada nggak nyoba cuma dengar dari orang, Pengen ngebuktiin sendiri. iya. Jadi nyoba itu tengah malam, jam 12 dikasih makan apa ya, bunga-bunga gitu. Aduh, serem banget ini Terus perempuan. dimandi. Dimandiin, pindah dari satu sumur. Iya bener. Itu nggak masuk angin apa jam 12 mandi di sumur orang? Hah? Sumur siapa yang kamu pakai? Pokoknya Ya itu ada dalam pedalaman. sumurnya, ada sumurnya memang Oh berjejer. spesial. sejuk. Oh gitu. Tapi kabarnya sekarang kamu ada pakai apa sih sejenis jimat atau apapun itu yang masih kamu simpen sekarang? Itu sebenarnya bukan apa ya, bukan kepercayaan untuk saya pakai, tapi titipan orang, jadi dikasih. Apa? Kenapa? Itu apa bos? Itu apa? Oh gitu. Itu emang fungsinya juga untuk menarik perhatian dan pengasih. Sayanya sih sebenarnya udah kurang percaya ya, cuma karena emang dikasih, dibuang sayang. Tapi kamu tahu itu apa? Katanya sih gitu, biar kalau kamu kerja bagus. Sama seperti susuk juga ya bos, cuman tidak dimasukkan ke badan seperti itu. Oh, ya udah kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Tentu hanya di sini, hanya di Tanpa Kata. Masih di Tanpa Kata. Asik. Tadi seperti yang kita bilang, kita pengen melihat ritual apa sebelum menggunakan susuk yang biasa dilakukan dan seperti apa sih pemasangan susuk itu sebenarnya. Silakan masuk. Silakan, Fatwa. Masuk. Ini di belakang tuh. Masuk sini. Hei, di samping. Halo. Halo. Sini. Namanya siapa Mbak? Putri. Mbak Putri. Mbak Putri sebelumnya sudah pernah menggunakan susuk? Belum pernah. Kenapa nih tiba-tiba kamu mau menggunakan susuk? Oh, penasaran aja sih. Penasaran aja, oke. Kita akan menggunakan susuk emas ya, Koko. Oke, iya betul. Iya, kamu kesini dong.
Kamu sini sayang. Sini. Tuker. Oke, oke. Silakan. Oke. Pejamkan mata. Ini boleh dikenalin Koko yang Oh di boleh, belakang? silakan ini teman saya. Biasa Oke. dia selalu membantu saya dikala kita masang susuk atau apa, dia membantu memberikan tenaga. Karena untuk prosesi pemasangan susuk itu membutuhkan waktu sangat lama dan membutuhkan energi yang cukup banyak. Jadi saya membutuhkan bantuan beliau. Mereka ya, oke siap. Kalau begitu silakan. Siap. Oke, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan, nafas normal ya. Alah, takut banget. Oke. Tarik nafas, tahan. Menyan ya. Nah udah. Nah jadi seperti ini. Jadi dia bisa dibilang sinkronisasi antara si frekuensi dari susuk emas ini dengan Orangnya. wajahnya dia. Ini ada pantangan nggak sih sebenarnya Koko Friends untuk memakai Kalau susuk pantangan ini? itu biasanya saya akan memilih sesuatu yang pasien itu tidak sukai agar selalu terhindar ya. Contoh kalau misalnya pasien tidak suka pisang, saya sarankan pantangannya itu pisang, jadi agak mudah. Kalau misalkan kita pantangan kasih, misalkan dia suka coklat, pantangannya coklat, wah pasti gampang sekali itu. Oke, jadi netral. bagaimana itu? Jadi ya sebelum ritual itu saya akan tanyakan ke pasien itu kamu tidak suka apa gitu. Kalau tidak suka nanti saya akan programkan seperti itu di susuknya. Oh gitu, bisa diprogramkan? Bisa diprogram. Atau karena sugesti aja, makanya jadinya seperti itu? Ada sugestinya juga. Jadi susuk ini saya bilang ada 50% sugesti dan juga ada 30% unsur logika juga, dan sisanya itu 30% yang hal tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Oke, kalau ada kan yang aku tahu tuh pisang, terus makan sate dari tusukannya, itu pantangannya. Itu sebenarnya memang benar-benar pantangannya atau sebenarnya cuma sugesti doang, jadi orang menganggap itu memang sebuah pantangan? Jadi begini, susuk itu dia kan mengandung energi dan frekuensi tertentu. Dan terkadang pantangan itu dibuat untuk mematahkan dan energi tersebut ketika energi tersebut berlebihan gitu loh. Jadi orang sebenarnya pantangan itu misalkan, oh saya terlalu menarik gitu. Susuk itu pengen dihilangkan kekuatannya sekian gitu, jadi dilanggar pantangannya gitu. Jadi untuk mengurangi power itu, susuk itu tidak hilang tapi berkurang powernya dengan melanggar pantangan Pantangan tersebut. yang sudah diberikan? Iya, ketika pasang susuk itu konsekuensinya itu ketika kita mau meninggal atau sakit itu lebih sulit. Jadi proses untuk ketika kita meninggal itu butuh lebih lama. Saya pernah menangani pasien itu, beliau itu memasang 50 susuk di seluruh tubuhnya. Dia itu di usia 98 tahun di daerah Jogja. Beliau itu ditolak di rumah sakit, 3 bulan tidak makan dan tidak minum, tapi masih hidup. Jadi cuma teriak, gitu aja. Aduh, kasihan banget. Jadi harus dikeluarkan semua susuknya. Setelah dikeluarkan aja butuh proses. Sebenarnya penjelasan logikanya cukup masuk akal ya, karena beberapa susuk ini seperti ini kan dia kena aliran darah. Jadi orang itu ada beberapa titik itu jadi energinya terlalu berlebihan gitu loh. Jadi agak sulit gitu loh. Agak sulit dia itu peredaran darahnya lancar itu sulit karena tersumbat. Seperti ini kan dia ada masuk ke dalam aliran darah. Apalagi sampai 50. Apalagi sampai 50 itu agak sulit karena itu terkena saraf, beberapa saraf. Gitu. Oke. Saya tapi punya sih ada kenalan gitu. Jadi kalau misalnya dia ketemu sama orang, semua orang pasti lihat dia cantik. Pantangannya dia di kaca sama alat make up. Jadi dulu karena bukan sirik, tapi lebih ke ini orang kenapa sih, kenapa harus dia terus, kenapa harus dia terus. Kita penasaran, kacanya kita ambil dan kosmetiknya kita ambil, kita langkain. Oke. Katanya nggak boleh gitu, tapi bener kejadian akhirnya pas malam mukanya berubah jadi kuntilanak. Itu berarti serem sosok banget sih kuntilanak. Betul sekali. Ya jadi seperti itu. Jadi terkadang susuk itu memang ada yang mempunyai power kuat, tapi ada mempunyai efek samping. Efek samping ketika ada sesuatu hal yang mungkin itu dilanggar, entah mungkin itu salah gitu loh. Jadi itu ada berubah mukanya jadi kuntilanak?
pernah berubah jadi yang lebih serem kayak nenek-nenek gitu, ada nggak sih? Iya, ada. Kenapa? Ada. Jadi begini, bukan berubah menjadi seperti nenek-nenek, tapi nenek-nenek yang memasang susuk, dia pertama berubah menjadi muda penampilannya. My God, Tapi serem banget. di masa tertentu susuk itu kan dia membutuhkan energi. Jadi seperti baterainya habis, jadi tampilannya jadi nenek-nenek lagi, kembali ke awal. Biasanya waktunya habis itu kapan? Malam hari kah atau dalam suasana Begini. gelap atau apa? Waktunya habis itu ketika si orang itu memakai energi dari susuk itu secara berlebihan. Jadi dia memakai energi itu secara berlebihan dalam jangka waktu yang tertentu gitu loh. Jadi memaksa energi dari itu padahal ada batasnya. Ya seperti kita tahu susuk kan ciptaan manusia ya. Iya. Jadi ada batasnya. Ya udah kalau gitu kita mengucapkan terima kasih buat Oke, rekan kita hari ini. sama-sama. Koko Friends thank you, Pati thank you, Barbie, Putri terima kasih ya. Dan kita selalu mengingatkan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang pasti, kita mengingatkan selalu menyaksikan Tanpa Kata setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 malam hanya di Trans 7. Sampai jumpa, bye-bye.